Allahumma fassalli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuri zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para salihin, salihat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Khasiin wal khasiat, jamaah pengajian malam Senin, rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena ini waktu kita mendapatkan taufik bersama hidayah juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dihadirkannya di salah satu taman dari taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu dan dzikir yang penuh rahmat dan barakah ini. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan asbab dari hadir kita ini menjadikan semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, terlihat dan tersembunyi, diketahui dan tidak diketahui dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kedua orang tua kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikannya semua anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat. Dan mudah-mudahan asbab dari hadir kita ini menjadikan semua hajat kita dari hajat dunia maupun hajat akhirah ma'al tafal afiyah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita ditulis oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirah, meraih husnul khatimah indal maut dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah ma'al tafal afiyah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak henti-hentinya selalu kita hantarkan, kita pasrahkan, tumpah ruahkan dan curahkan kehariban pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'i tabi'in ila yaumiddin. Khasiin wal khasiat rahimakumullah. Setiap ibadah ini harus mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun ibadah ini bentuknya harus mengikuti Rasulullah. Kita salat, sallu kama ra'aitumuni usalli atau kama qala, demikian sabda Nabi. Kalau kalian ini salat, maka salatlah kalian seperti kalian melihat aku. Bagaimana kita masuk masjid, kita harus mengikut Rasulullah. Bagaimana ketika kita keluar masjid, kita harus mengikut Rasulullah. Bagaimana ketika kita masuk kamar kecil, bagaimana kita keluar kamar kecil, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita mandi janabat, semua hal ihwal ibadah harus menurut Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada satu hal yang tidak menurut Nabi amal ibadah ini. Apa satu hal itu? Yang tidak menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ibadah. Ibadah itu tidak lain adalah bersalawat kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat tidak mesti harus menurut Rasul, karena bersalawat ini kita langsung mengikut Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitu agungnya ini salawat, karena salawat ini kita langsung sebagai umat Nabi mengikut Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Allah karim. Apapun bentuk itu salawat. Seperti tadi kita membaca Dalailul Khairat berserta doanya Senin akhir. Ini kita mengikut Allah, bukan mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Makanya salawat ini adalah ibadah yang tidak ada penolakan dari Allah. Baik ia keluar dari mulut orang yang durjana, baik dari mulut orang saleh, baik mulut orang jahil, baik mulut orang alim, baik mulut siapapun, anak-anak, dewasa, siapapun, salawat ini tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ulama di dalam tafsir Asraru Al-Basmalah wal Fatihah, kalau kita ingin tausiul arzak, kalau kita ingin diluaskan Allah rezeki tanpa terkecuali, mujarab, ini sahih mujarab, kalau kita ingin diluaskan Allah rezeki, mudahan kita bisa mengamalkan. Kalau kita memang tertulis selalu mendapatkan rezeki Allah yang luas, hisi maknawi, kita akan dipermudah oleh Allah untuk mengamalkan ini. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 300 kali, kemudian jangan berhenti setelah 300 itu, kecuali kita sambung bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'atu marrah, 100 kali. Nah, kalau ini kita amalkan Bismillahirrahmanirrahim 300 kali, kemudian kita bersalawat 100 kali, maka rahasia Bismillahirrahmanirrahim itu akan menarik arzak, akan meluaskan rezeki kepada pelaku dan pengamalnya. Nah, ini hafal berataan kita Bismillahirrahmanirrahim ini 300. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim 300 kali, hanya bersalawat lawan Nabi. Salawatnya apakah 100 kali ini sallallahu ala Muhammad kah, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Kada jadi masalah kalau kita memang tertulis selalu mendapatkan keluasan rezeki dari Allah, kita tidak akan pernah meninggal kalimat ini. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat yang sangat agung. Makanya kita mazhab Syafi'i ini adalah salah satu bagian dari ayat suratul Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini 19 huruf, dan penjaga neraka itu adalah 19 malaikat Jabaniyah. Siapapun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka malaikat Jabaniyah yang 19 itu tidak akan berdaya untuk menyiksa ini hamba. Nah, mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Nah, jadi amunnya hendak luas rezeki kita, tak amalakan tuh 300 Bismillahirrahmanirrahim nih. Cuma jangan Bismillahirrahmanirrahim aja 300, syaratnya harus diiringi dengan salawat 100. Itu gini cukup 400 itu sehari 400 ada amal, maka Bismillahirrahmanirrahim. Nah, belum lagi baknya apa, tafsirnya sinnya apa, mimnya apa. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi ba nih sekian hurufnya, sinnya sekian, mim sekian, alif sekian. Nah, itu dengan jumlah itu, lalu beliau mengamalkan seseorang dengan sejumlah itu pun akan mendapatkan asrarun ajib, rahasia ajibah, rahasia yang dahsyat. Nah, kita ada perlu itu dulu. Kita Bismillahirrahmanirrahim baca 300. Boleh lajar lebih pada itu, kain dahulu nang ada nih belum tak amalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kada kita kayak anak kita nang luas rezekinya dan barakah. Andai kata kita kada sempat mendapatkan keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim 300 kali dan salawat 100 ini, jangan berkecil hati. Anak kita atau mungkin cucu kita, atau mungkin buyut kita, atau mungkin siapapun garis keturunan kita kelak di bawahnya akan mendapatkan rezeki yang luas dan barakah. Ini sebelum kita membaca ini kitab, coba ada nama Allah Tawwab. Apa makna Tawwab atau Ghafar? Apa makna Tawwab? Penerima
taubat. Apa makna Ghafar? Maha pengampun. Kita meyakini Allah itu maha pengampun, kita meyakini Allah itu maha penerima taubat, tetapi sampai hari ini kita tidak melakukan pertaubatan kepada Allah. Sampai hari ini kita tidak meminta ampun kepada Allah. Bermanfaatkah nama Allah itu? Sebagaimana yang kedua, ini mudahan kita dapat ilmu yang manfaat dan pikiran kita terbuka. Yang kedua, nama Allah Razak. Bermanfaatkah kita mengimani Allah Razak sementara kita ada berusaha? Nah, kenapa kita ini kalau urusan Razak seperti kada beriman bahwa Allah pemberi rezeki, puntang panting kita berusaha sampai meninggalkan kewajiban, sampai meninggalkan hal-hal yang ibadah. Tetapi ketika kita mengimani tawab, seakan-akan sekadar tawab itu Allah akan memberi ampunan kepada kita, sekadar Ghafar itu Allah memberikan maaf kepada kita. Sementara itu kita tidak pernah bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Salah besar. Mestinya kalau kita beriman dengan Allah Ghafar, sebagaimana kita beriman dengan Allah Razak, kita pun puntang panting minta ampun, sebagaimana kita puntang pantingnya mencari rezeki Allah. Sedangkan puntang panting kita mencari rezeki Allah itu, nah seperti kan beriman bahwa Allah itu Razak, belum tentu kita dapat. Apalagi kada lalu. Nah sama, Allah ini Tawwab, Allah ini Ghafar, kita puntang panting minta ampun kepada Allah, gin belum tentu Allah itu mengampuni. Tetapi percayalah, Allah yang Razak, bukankah setiap saat kita tidak akan pernah mati sebelum rezeki kita itu habis? Dan percayalah, Allah itu Ghafar, Allah itu Tawwab, akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Dibuktikan Allah pengampun, dibuktikan Allah Tawwab, kita ditempatkan oleh Allah di tempat Raudhah min Riyadil Jannah pada saat ini. Ini satu bukti bahwa Allah memberikan ampunan. Ada satu cerita, orang ini durjana luar biasa, meninggal dunia, sehingga semua orang-orang saleh ketika itu sepakat kada mau menalakinakan arwah nang durjana ini. Sehingga ahli rumah, ahli keluarganya ini bingung dengan sebingung-bingungnya, kayak apa ini arwah ini kayaknya maka hendak dikubur sudah nih. Nah kadang nama menalakinakannya, ada penunggang kuda tiba-tiba lewat, dipanggil penunggang kuda itu, wahai Fulan, ta'alhina, wahai Fulan, coba kesini, ikam kami bayar nah, hakun kada menalakinakan nih nah keluarga kami nang hendak kami buat kalau yang lahat nih. Ujarnya, wani piro, berapa upahnya? Aku menalakin, siap. Nah, dematinya ini pasti kadang bisanya orang menalakin ini. Soalnya kadang menalakinakan pasti kada bisa pikirannya. Padahal orang kadang hendaknya menalakinakan ini karena durjananya. Akhirnya deal lo upahnya. Lalu dibuat mayat ini kada yang lahat. Sekali juga timbai ke dalam kubur. Kan biasanya orang menalakin ini kan sudah dikubur, baru ada ininya berbuat ke dalam yang lahat, lalu berbisiknya, dibisiknya apakah karimut ini nih, karimut, nah keluarnya sudah jadinya aku talakinakan, jarurang lah pakai itu, ini udah ditanam, jadi ini gaya baru, karena mayat ini berbeda lawan mayat yang lain. Nah ini bila dapat banyak berduit ini panjang akal. Akhirnya ditimbun, ditanam, akhirnya orang saleh di negeri itu bermimpi bahwa dia, si mayat ini, duduk di atas singgasanda kebesaran, bermahkota dengan mahkota kemuliaan. Bingung orang-orang saleh, maka berataan orang saleh ini termimpi sama. Akhirnya orang saleh ini bertanya kepada ini, jadinya ini berkat si panalakin masuk ke kuburku. Sebab panalakin masuk ke kuburku, ya penunggang kuda tadi, maka minta upah nih. Dan malah lainan pulang ke dalam liang lahat berbuat. Akhirnya bertakun di mana alamatnya, orang meninggal, akses ini kan terbuka,
di anu rumahnya, didatangi oleh orang saleh, diam-diam. Sekalinya mengigitirnya orang saleh datangan. Kenapa? Dia datangan nih ajin menuntut aku semalam karena ini itu salah menelakin. Akhirnya ujar orang saleh, kada aku nak betakun bacaan apa nang ikam sampaikan di telinga mayat di dalam liang lahat nang dahulu itu. Akhirnya mengaku, janya diinterogasi bang, janya bahasa kita aja nah, janya aku bisiki kada apa-apa, jaka ikam ni na pulan bin pulannya tamu ko aku menyembelih ayam menyambut ikam. Jaka ikam ni na tamu ko maka aku menyembelih ayam menyambut ikam, karena menghormati tamu itu hukumnya wajib. Tapi ikam tamunya Allah, percayalah Allah akan menjamumu dengan jamuan yang paling hebat dari sekadar jamuanku sebagai makhluk Allah. Itu aja bisikinya. Insyaallah. Bayangkan kalau kita ini berpikiran demikian. Makanya di dalam kitab itu dijelaskan ada orang-orang neraka. Orang-orang neraka ini ditanya ketika penghuni neraka ini hendak masuk ke neraka, ditanya, apa amalan kalian? Amalan ulun begini, begini, begini. Semua jahat ujar Tuhan. Ya jahat ya Allah. Apa balasan orang-orang jahat pinar dalam neraka? Itu jawabannya. Kata Allah, wahai penduduk neraka, karena kau berpikiran demikian, maka nikmatilah pikiranmu, nikmatilah siksaanku dalam neraka. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Nah kemudian lagi Fir'aun, satu riwayat ini ditanya oleh Jibril. Ujar Jibril, kau mengaku Tuhan, ya kau ini orang yang zalim, ya apa balasan orang yang mengaku Tuhan dan balasan orang-orang yang zalim ini? Dijawab oleh Fir'aun dalam kitab itu, balasan orang yang mengaku Tuhan, balasan orang yang melakukan kezaliman akan mati tenggelam di lautan. Ujar Jibril, karena kau berpikiran demikian, maka kau akan dicatat mati tenggelam. Akhirnya Fir'aun ini pun karena pikirannya demikian, dia pun mati tenggelam di laut merah. Mudahan kita berpikir Allah meluaskan rezeki kita senantiasa, Allah mensalihkan semua anak cucu keturunan kita. Allah ini kadang mematikan kita kecuali hidup kita ini penuh syukur kepada Allah. Berpikirlah, berpikir tentang kebaikan. Ana inda dzanni abdi bi. Mudahan ini jadi ilmu manfaat buat kita semua. Sinul khasiat rahimakumullah. Kita kembali kepada pembicaraan ini. Makanya bismillahirrahmanirrahim, kalau hendak luas rezeki amalkan 300 kali, salawat 100. Jangan sekali aja amalkan ini. Niatakan di hati, aku nah hendak luas rezekiku, ku amalkan setiap hari. Nah gak usah bertakun lagi kemana-mana, biar amalan supaya luas rezeki ini cukup ini aja nah. Mana udah hafal biar, mana boleh kada berwudu membacanya, mana boleh kada menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 300. Salawatnya hafal juga sudah. Kalau pian bujur ma'amalkan ini dengan mudawamah, tunggu keajaibannya. Hasiin wa hasiat rahimakumullah. Nah kita kembali kepada pembicaraan ini. Jadi satu amalan tadi yang kita harus catat, ada yang ada menurut Nabi amalannya, langsung menurut Allah, yaitu bersalawat kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb. Dan kita inilah kalau urusan razak mudah kayak ada percaya tuh, ya Allah tuh. Tapi kalau urusan gapar lawan tawab, umma percaya benar. Kalau ada betul taubatan diampuni Tuhan aku nih. Jaka kayak itu kita lawan razak. Aku seadanya aja begawi nih, rezekiku luas saja karena kalau Allah memberi aku rezeki. Yang penting aku ibadah, yang penting aku menuntut ilmu. Kada mau, berarti kada stabil lagi iman kita ini lawan Allah. Sinul khasiat rahimakumullah. Nah ini kita membicarakan sedikit isi kitab tentang kias kekafiran dan beriman. Ini banyak nang salah kaprah bubuhan mazhab orang-orang Islam itu sendiri, sedikit-sedikit dengan ayat Al-Quran yang mereka itu salah memahami, membuat
orang kafir yang tidak sepaham dengan orang muslim, orang yang beriman yang tidak sepaham dengannya, dengan enteng dia menyatakan kafir. Waqad tamassaka tawaifu min ahli dhalalat, dan sungguh berpegang tawaif. Tawaif itu taif, golongan, dan berpegang banyak golongan dari ahli dhalalat, dari orang-orang yang dinyatakan hidupnya ini sesat. Bizaili subhati dawa hiril alfad, dengan mereka ini berpegang subhati dawa hiril alfad. Pegangan mereka ini adalah subhat yang tidak jelas jahir dari lapas Al-Quran. Jadi mereka ini memegangi Al-Quran, ini ayatnya, maka dengan ayat ini kalian kafir. Padahal ayat ini masih subhat. Duna nadarin ilal qara'ini wal maqasidi, tidak memandang kepada karinah dan tujuan dari ayat itu. Wa biduni nadarin ilal jam'i, dan tidak pula memandang kepada kumpulan ayat yang lain, bima la yuaddi ila ta'arudi, dengan sesuatu yang tidak membawa kepada pertentangan, bainal waridi, di antara ayat-ayat atau hadis, kal qailina bi khalqil Quran, dengan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu dikatakannya makhluk. Nah berarti kalau Al-Quran itu makhluk, berarti tidak kadim. Nah kalau Al-Quran itu tidak kadim, berarti Al-Quran ini kalam Allah, berarti kalam Allah pun tidak kadim. Kalau kalam Allah tidak kadim, berarti baharu. Kalau baharu kalamnya Allah, berarti Allah pun baharu. Ini makin rusak pemahaman. Nah mereka menyatakan Al-Quran itu makhluk bikhalqil Quran. Kenapa? Sebab tamassaku binahwi qaulihi ta'ala, mereka pun mengambil dalil firman Allah. Firman Allah juga, padahal ayat ini subhat, bukan memaknai dengan makna lapas. Apa firman Allah di dalam surah apa ini? Az-Zukhruf ayat 3, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Inna ja'alnahu, kalau lapasnya, sesungguhnya kami menjadikan akan Al-Quran ini Arabiyya, bahasa Arab. Kalau dijadikan berarti diciptakan, berarti Quran itu makhluk. Ini ayatnya. Padahal ja'alnahu itu tafsirnya anzalnahu, kami turunkan, bukan kami jadikan. Ini berat ini. Nah ini dibacakannya oleh orang-orang jahil, sehingga orang-orang jahil pun terseret dengan ayat Quran yang sedemikian rupa. Ini membacanya belagu, kemudian ini hafal, ini surah Az-Zukhruf, surah kesekian, ayat sekian, macam-macamnya propagandanya, kayak alim, padanya menyeret dengan pemahaman pemikirannya sendiri. Buktinya jadinya sesudah kami menciptakan ja'alnahu, bahwa Al-Quran itu Qur'anan Arabiyya, padahal ja'alnahu tafsirnya itu adalah anzalnahu, yaitu kami turunkan. Ini asal ayat ini karena ada orang-orang Hadrami ini datang ke hadapan Nabi, ujar mereka, akhbirni ya Rasulullah anil Quran. Berikan berita kepada kami tentang Al-Quran. Kalamun min kalamillah, apakah Quran ini termasuk dari kalam Allah, au khalqun min khalqillah, atau ini makhluk dari makhluk Allah. Lalu ujar Nabi, Al-Quran kalamullah gairal makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah, au kamakal, bukan
makhluk. Lalu ujar Nabi menyambung, hal sami'ta qaulallah ta'ala, apakah kalian tidak mendengar firman Allah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabia. Makna ja'alnahu anzalnahu. Nah ini berkembang nih nenek. Mudahan anak cucu keturunan kita tidak ikut daripada ahlud dalalat ini. Allah. Ini nang dicambuknya Ahmad bin Hambal Imam Mazhab, karena beliau tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sinul khasiat rahimakumullah. Wal qailna bil qadar, demikian pula orang-orang yang berbicara atau meyakini dengan qadariyah. Arti qadariyah ini, qadariyah itu Allah kada umpat andil. Yang melakukan semua ini adalah makhluk. Adalah makhluk ini hendak masuk neraka kalau nyesamuan makhluk melakukan. Berataan hendak ke surga, tapi kenapa buktinya ada yang di neraka, ada yang di surga? Nah ini aja terpatahkan dulu secara logika. Nah mereka ini mengatakan dengan qadariyah, berpegang dengan firman Allah, pabima kasabat aidikum, dengan apa yang telah diusahai oleh diri kalian. Nah, jadi nang berusaha ini kita, jadi Allah beranai aja lagi. Nah, wabima kuntum ta'malun. Nah ya Allah tuh, dan dengan apa yang kalian itu ta'malun, lakukan. Ini dalil orang-orang qadariyah. Jadi ini bekerja, ini beramal karena inya, bukan beramal ini karena Allah. Itu pun sesat. Padahal jahirnya diri kita, hakikatnya adalah Allah. Cuma hakikat tetap di dalam, jahir tetap di luar. Nah kemudian ada lagi paham yang sesat, mengambil dari Al-Quran juga, wal qailina bil jabari, yaitu orang-orang yang berkata tentang paham Jabariyah. Ini saraba Allah ulang, kada ada makhluk ini pun mereka berdalil binahwi qaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala. Berat kalau ini enggak ada bujur belajar kita ini, enggak ada kawa asal Quran saja, asal hadis saja, kada bisa. Ada usul tafsir, ada usul hadis, macam-macam. Sinul khasiat rahimakumullah. Apa pegangan mereka? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, kalian ini tidak ada berbuat apapun. Nah, ini pun Jabariyah. Jadi seorang Allah. Jadi kada sembahyang Allah juga, kada puasa Allah juga, kada ada lagi itu bang syariat ini. Nah ini dalilnya Al-Quran. Wa maramaita izramaita, bahwa engkau wahai Rasulullah meluntar itu tidak ada perluntaran. Wa maramaita izramaita walakin Allah rama, tetapi yang meluntar itu adalah Allah. Ini kan Nabi disuruh Tuhan mengambil pasir lalu menghambur ke wajah orang-orang musyrik ketika perang Badar. Nah kan kada ada lalu nih gerakan makhluk, semua adalah Allah. Nah padahal coba kita buka di sini kata pengarang, wa kasful kita andalika, dan membuka tutupan yang demikian itu, anna jami'al ummah, bahwa seluruh umat ini, makhluk ini, gairul qadariyah, bukan qadariyah, yang memiliki pekerjaan sendiri, ala anna af'alal ibad makhlukatun lillahi ta'ala, karena bahwasanya perbuatan hamba ini diciptakan oleh Allah. Nah jadi harus digabung, jangan sabuting-sabuting ayatnya. Jadi ayat yang menyatakan bima kuntum ta'malun harus ada tafsirnya lagi, yaitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah di atas kita seperti bekerja, tapi hakikatnya yang mempekerjakan itu adalah Allah. Mudahan ini bisa dipaham. Subhanallah. Liqaulihi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa qauluhu ta'ala wa ma ramaita is ramaita walakinnallaha rama al ayata.
wa in kana yajuzu ayyusapa biha, jikalau ini boleh disifatkan biha dengan af'al al abdu ala wajin akhar, atas jalan yang lain, minat ta'alluq dari berhubungan, yu'abbaru anhu bil iktisab, diiktibarkan itu dengan usaha. Bahasa kita diiktibarkan dengan syariat. Kama fi qaulihi ta'ala laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, al ayat. Wa qauluhu ta'ala fabima kasabat aydikum ila ghairi dzalika minal ayatil musarrihah bi idabatil kasbi ilal abdi. Jadi usaha ini oleh syariat disandarkan kepada makhluk. Walaysa min daruratin, dan itu pun tidak ada kepastian, ta'alluqul qudrati, karena berhubungan dengan kudrat Allah, bil makduri, dengan yang mencipta, ayyakuna bil ikhtira, bahwa adalah yang menciptakan itu sendiri. Jadi amun Allah aja yang menciptakan, siapa yang mengenali? Kan kayak itu tuh, karena Allah ini hendak dikenal. Makanya syariat ini di luar, hakikat di dalam. Li'anna qudratallahi ta'ala fil azal kanat muta'alliqatun bil alam, karena secara ajal kudrat Allah itu berhubungan dengan alam, qabla tiraihi liwujudihi, sebelum menciptakan adanya alam. Memang peraturan udah, kudrat Allah ini ada yang dikudratinya, yaitu alam. Maulah Allah ini menguasai nang dikuasai kadada, nah minta. Jadi alam ini di bawah kekuasaan Allah secara hakikat, tetapi secara syariat kita harus bekerja, harus berusaha. Wahya qudratuhu ta'ala indah tiraihi muta'alliqun bihi binawin akhar minat ta'alluq. Maka kudrat Allah Ta'ala itu ketika diciptakan berhubungan dengan nang lain daripada hubungan itu sendiri, yaitu Allah. Kudrat Allah ini berhubungan dengan zatnya bersifat kudratnya ini memberlakukan alam. Mudahan Allah memberi kita paham beritaan. Makanya di sini Allah menyatakan af'alal ibad. Artinya para ulama ini menyatakan, atau Allah ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, bukan ya abidi. Ya ibadi, bukan ya abidi. Oleh para ulama menjelaskan kalau abid itu maknanya budak, abid. Tapi kalau ibad itu maknanya hamba Allah. Nah kalau abid itu budak. Nah setiap budak itu bekerja untuk tuannya. Artinya apa? Artinya tuannya mendapatkan hasil dari pekerjaan budaknya. Nah kalau dimaknai bahwa manusia ini budaknya Allah, berarti Allah mengambil manfaat kepada makhluk ini. Kenyataannya tidak demikian. Karena semua makhluk ini ibadullah, yaitu hamba Allah, sedikit pun tidak ada manfaatnya dengan Allah hamba ini. Makanya Allah memperlakukan semua hamba ini, semua alam semesta ciptaannya ini, kaifa yasha bima yasha, tasarah Allah. Mudahan kita dapat rahmat Allah dan kita selamat dunia dan akhirah, dan anak cucu keturunan kita laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat diberi Allah ilmu yang manfaat, menjadi hamba Allah salihin salihat, min ahlil karamah wal istiqamah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hakikatun nisbatil af'al lil ibad, hakikat menyandarkan af'al perbuatan lil ibad bagi hamba, bukan lil abid, lil ibad bagi hamba. Apa ini kejelasannya? Insya Allah ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim
بارك عليه وعلى آله فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.